10 hero yang diamankan di babak pertama. Menariknya kali ini ada Glenn dengan Popheus junglernya. Lagi-lagi ngide dikit di babak pertama, it's okay. Karena sekarang kita lihat Popheus yang telah di revamp menurut aku OP banget ya guys. Apalagi yang sering pakai Nolan, Harriet, itu benar-benar tercounter banget dengan adanya Popheus. Udah masuk Sans, thank you. Habis ini ya, kamu TV berapa? Semoga nggak ada yang AFK, nggak ada dong, kan nggak lagi main room tour. Kalau main room tour udah pasti AFK mereka karena seenaknya. Aku ingat kembali rules custom aku ya guys. Yang pertama dilarang AFK, yang kedua dilarang chat all, yang ketiga tidak boleh sengaja dilama-lamain gamenya guys. Oke Sans, habis ini ya. Oke, kita mulai di... Iya nih Iksan, aku lagi belajar skill-skillnya Hoka. Tunggu 2 bulan ke depan ya guys, kita buka Hoka. Kita belajar dulu. Tapi kita mulai di babak pertama, dimana menariknya kali ini first pick berhasil didapatkan. Wow, first blood berhasil dipegang kendali kedua rekan tim para, dimana mungkin ada seorang Funky dan bahkan sudah ada Deal yang berhasil mendapatkan first blood lebih dulu. Tapi sama-sama cukup kuat power untuk kedua gold laner kali ini karena sama-sama ketemu counternya. Ini sebenarnya tergantung positioning dan timing yang pas untuk mendapatkan momen pressure ya rebat lane. Tapi sepertinya di arah yang berbeda, dimana terlihat sedikit ada keberangkatan dari seorang Lisa. Dia berusaha untuk mendapatkan satu momen lethal, tapi para pasukan dari tim biru sepertinya mereka cukup unggul di babak pertama, dimana mungkin dengan 4000 gold yang lebih awal mereka dapatkan. Tapi Astral kembali mencoba untuk memberikan satu pressure dan membuat Lex terlalu maju di area lini turret, dan itu malah membuat dia harus terhilang satu nyawa di tangan para pasukan dari tim merah. Tapi Skypiercer sepertinya ini malah menjadi jawaban item pertama yang diamankan seorang Deal. Oke, Deal di early game sepertinya harus lebih bisa mencari stack Skypiercer-nya terlebih dulu. Tapi menariknya seorang Lisa juga dengan satu buah positionnya yang harus bisa mungkin dijaga, karena kita menyadari dengan adanya Fanny dan bahkan dengan adanya Hellcard, ini yang harus menjadi satu PR utama terhadap keberadaan positioning seorang Lisa sendiri, yang kita ketahui mobilitas Safir itu agak sedikit sulit untuk melakukan satu buah positioning yang cukup baik atau mungkin timing yang pas, karena kita melihat keberadaan draft pick para pasukan dari tim biru di mana mereka bisa memegang kendali backline dengan adanya holo-holo, bahkan keberadaan seorang Jikai dengan satu streak cable-nya. Tapi kembali lagi kita melihat seperti di area berbeda, di mana seorang Deal berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi ada satu buah penalty zone yang sempat dilepaskan di area tim fight dan Nidalee, yang kita menyadari emang para pasukan dari tim merah mereka membuka adanya tim fight di early game dengan double kill yang berhasil didapatkan atau mungkin diciptakan teman-teman dari tim biru sendiri, keberadaan seorang Warlock dengan 1 poin yang berhasil diciptakan. Tapi teman-teman dari tim merah sendiri, di mana mungkin mereka, kita mengatakan ini masih di early game dan sulit sekali untuk mengimbangi satu buah ritme tempo permainan agresivitas yang dibentuk atau diciptakan para pasukan dari tim biru sendiri di early, sehingga sebisa mungkin para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mendapatkan timing yang pas untuk membuka war atau maybe bisa membawa game ini ke arah late game, karena kita menyadari keberadaan Safir yang powernya lebih cukup kuat ketika berada di area late game. Oh, Turtle, tapi masih ada streakable seperti yang mulai terlihat dari seorang Jikai. Astral kembali mencoba untuk menghentikan pergerakan seorang Jikai yang masih mencoba untuk mendapatkan momen pressure streakable-nya, tapi perfect Turtle pertama sepertinya maybe sudah mulai mencoba ada setup sedikit, ada tarikan kecil para pasukan dari tim merah di mana mereka mencoba untuk melakukan setup-nya. Setup Turtle yang mulai kembali didapatkan, tapi Turtle-nya sepertinya ditahan kembali, mencoba untuk ngulur-ngulur atau mendelay pergerakan waktu teman-teman dari tim merah sendiri. Seperti mereka mencoba untuk mendelay pergerakan Turtle yang mencoba untuk di-setup seorang Glenn. Tapi Retribution kedua tim kali ini, dimana Glenn masih mencoba untuk memprioritaskan satu buah Retribution yang berhasil untuk mendapatkan momen Turtle, walaupun kita melihat pergerakan seorang Deal yang mencoba untuk connect kembali masuknya di area tim fight. Glenn terperangkap di area tim fight, sudah pasti akan ter-tag, dan dimana Deal berhasil mendapatkan 2 poin kill di area inner turret. Dan lagi-lagi ada Seal Halberd yang menjadi item kedua para pasukan dari tim merah, atau mungkin seorang Deal sendiri dengan 2 item pertama yang berhasil diamankan. Ini lebih respect sebenarnya dengan adanya Seal Halberd, sehingga mungkin pergerakan seorang Dams akan lebih tercounter. Holo-holo yang kembali masuk bahkan dengan execute-nya menggagalkan pergerakan seorang Funky ya.
kembali tertidur di area bottom lane. Wah, tapi ini agak sedikit berbahaya sebenarnya dengan adanya Freya Gotland 4000 gold di menit 4 dengan 2 item yang berhasil diciptakan. Ini menjadi lini PR utama, perbedaan gold yang cukup jauh, bahkan perbedaan item yang sangat cukup jauh. Sehingga teman-teman dari tim merah Maybe, mereka harus bisa membawa game ini ke area late game untuk mengimbangi satu damage para pasukan dari tim biru sendiri. Masih ada Strikeable yang sempat diciptakan di area mid lane, tapi dimana seorang Lisa dengan sama Dark Knight yang mencoba untuk langsung diciptakan seorang holo-holo di area mid lane, tapi para pasukan dari tim merah sendiri mereka mulai terpressure nih. Dimana mungkin area mid lane yang kita ketahui tim biru sepertinya mereka mencoba untuk komit kembali, tapi tim merah tidak mempersilahkan pressure yang dipegang kendali teman-teman dari tim biru, atau mungkin komit yang mencoba untuk mereka lakukan di area mid lane. Defensif yang masih terus-menerus dipegang kendali teman-teman dari tim merah, walaupun kita menyadari keberadaan seorang Deal yang benar-benar mencoba untuk memprioritaskan satu buah inner turret terlebih dahulu. Oh no, sudah mulai ada holo-holo, satu buah momentum, tapi Glenn kembali masuk, Strikeable pun kembali mencoba untuk diciptakan, dan bahkan holo-holo tertag dan kembali di tangan seorang Glenn, tapi damage turret yang membantu pergerakan teman-teman dari tim biru membuat Glenn kembali juga tertag, dan pertukaran 1-1 pun kembali dilakukan. Bahkan area mid lane sendiri Deal yang sebisa mungkin mencoba untuk menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan timnya, mencoba untuk lebih memprioritaskan satu buah objektivitas. Ethereal Guard pun kembali connect, tapi oh no, Jikai tertag dan di tangan seorang Dubs yang masih bisa untuk mendapatkan pressure-nya, nge-tag dan keberadaan Jikai yang berusaha untuk mundur kembali dengan Strikeable. Tapi kita menyadari dari sisi objektivitas, teman-teman dari tim biru mereka cukup unggul di early game di menit 6. Funky memberikan satu outplay holo-holo, terlalu maju ke area lini mid lane dengan inner turret yang masih terbentang di area depan, membuat dia kembali tertag. Dan tapi dengan adanya turtle, dimana kita menyadari tadi sempat ada pergerakan-pergerakan objektivitas yang didapatkan para pasukan dari tim biru. Walaupun memang tim merah di sini mereka harus bisa membawa game ini ke area late game ya, untuk menciptakan momen pressure mereka. Terlebih lagi perbedaan level dan gold yang cukup jauh, 19.000 gold yang berhasil diperoleh para pasukan dari tim biru. Deal yang kembali mencoba untuk menargeting para pasukan dari tim merah, terbentuknya momentum, dan bahkan Glenn mencoba untuk masuk kembali, bahkan itu memberikan satu damage ke arah seorang Deal yang sedikit sulit untuk mengimbangi, tapi ini malah menjadi salah satu outplay yang diciptakan teman-teman dari tim biru. Mereka mencoba untuk all in ke arah seorang Deal, tapi dengan 3 rekan tim yang harus tertag, ini menjadi pertukaran yang mahal atau mungkin menjadi pertukaran rugi untuk para pasukan dari tim merah sendiri. Beberapa item yang sudah mulai kembali diamankan. Kedua tim kali ini menariknya ada Domi yang kembali di respect seorang Astra, tapi Ancient Talisman, dan melihat juga keberadaan Skypiercer, keberadaan holo-holo dan Deal, dimana mereka dengan item pertama adanya Skypiercer menyadari sudah snubbling di early, sehingga Skypiercer menjadi item pilihan pertama yang cukup baik, karena kita menyadari mereka lebih dulu mendapatkan satu objektivitas. Bahkan snubblingnya mereka di early game memungkinkan mereka untuk mendapatkan item pertama, yaitu adanya Skypiercer terlebih dahulu. Bahkan objektivitas juga masih dipegang kendali para pasukan dari tim biru. Mereka cukup unggul, walaupun kita mengetahui tim merah sebisa mungkin mereka mencoba untuk mengimbangi adanya ritme tempo permainan agresivitas yang didapatkan para pasukan dari tim biru sendiri. Dan lagi-lagi kita melihat kembali para pasukan dari tim merah, dimana mereka mencoba untuk mendapatkan momen-momennya. Bahkan ada purple buff, terjadi pertempuran di area invasif jungle, dimana pergerakan dari seorang Deal yang berusaha untuk menahan damage seorang Dams yang memberikan pressure menutup perjalanan dua rekan tim para pasukan dari tim biru. Holo berada di area top lane dengan laning jauh yang menjadi satu pengalihan isu. Sebisa mungkin para pasukan dari tim merah sendiri mereka masih mencoba untuk memberikan defensifnya, bahkan menyadari dengan adanya Lord pertama yang sudah mulai berada di area pertempuran, ini bisa menjadi salah satu objektivitas kedua tim kali ini. Maybe bisa saja menjadi objektivitas atau mungkin akan menjadi salah satu pertempuran di area bottom lane yang akan datang. Dan bahkan kita melihat juga Malefic sudah kembali menjadi item ketiga yang berhasil diamankan seorang Deal. Tentunya juga sudah ada Seal Halberd ke arah seorang Funky dan Ancient Talisman Glowing One dengan Lisa. Sudah 2 item berhasil didapatkan, tapi Ono Strikeable membuat seorang Funky tertidur kembali di area mid lane. Dan lagi-lagi Glenn masuk mencoba untuk lebih tidak memberikan space sama sekali seorang Lisa dengan Ethereal Guard-nya mencoba untuk meng-cancel pergerakan seorang Glenn yang berusaha untuk mengejar paksa. Tapi dengan adanya Primal Ward yang connect kembali area backline dengan satu penalty zone yang kembali dilepaskan dari seorang Warlock, pertempuran kembali di reset, dimana seorang Holo memaksakan keadaan membentuk adanya team fight. Tapi Astral
berhasil menciptakan momen Primal Ward-nya, membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 2 rekan tim. Tapi ada satu buah alin yang didapatkan langsung seorang Jikai dengan string cable-nya, membuat pertukaran menjadi 2 tukar 2 kembali dilakukan. Tapi lagi-lagi keberadaan seorang Dams yang masuk mengagetkan dan bahkan tidak memberikan seorang Jikai berbalik survive kembali, tapi Lord yang bisa menjadi target yang utama untuk kedua rekan tim kali ini. Area bottom lane dengan Lord yang berada di area bottom lane. Tentunya ini belum ada satu pressure yang dilakukan, atau mungkin belum ada setup yang diamankan kembali kedua rekan tim. Tentunya mereka masih mencoba untuk menjaga positioning, dan bahkan sebisa mungkin mereka masih mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya landing terlebih dahulu. Tapi Lord ini bisa menjadi salah satu keunggulan atau mungkin salah satu setup yang akan diamankan kedua tim kali ini dengan landing yang tentunya para pasukan dari tim biru. Mereka masih cukup unggul dari sisi landing, bahkan dari sisi gold juga. 32.000 gold, perbedaan cuman 2.000 gold. Tapi keberadaan seorang Jikai yang sudah mulai mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya Lord, di mana Glenn koneknya dia kembali di area Lord yang mulai di set up para pasukan dari tim biru. Retribution kedua tim kali ini, tapi oh no, Glenn mencoba untuk memberikan satu buah setupnya. Lordnya kembali tertag down, tapi kali ini kita melihat Glenn tertag down, double kill berhasil diciptakan. Bahkan ada satu buah last hit di area Lord berhasil diamankan seorang Lex tim merah. Mereka kehilangan seorang Glenn, bahkan tidak ada retribution. Itu akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan momennya di area Lord, sehingga para pasukan dari tim biru mereka akan cukup unggul di area tim fight dengan last hit yang berhasil didapatkan seorang Lex di area Lord. Walaupun kita menyadari ini adalah Lord pertama, tapi keuntungan besar berhasil diciptakan. String cable pun berhasil lagi diamankan seorang Jikai. 3 rekan tim tertag down. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur kembali. Lex dengan flicker yang harus kembali dibuka. Lord yang berada di depan lane ini bisa menjadi targeting para pasukan dari tim merah sendiri. Pertempuran yang kembali harus di-reset, dimana kita menyadari dengan adanya Lord pertama yang berada di area bottom lane mulai masuk kembali dengan konsil yang kembali diciptakan seorang Acer. Tapi ada Dark Knight Falls mulai kembali mengamankan, tapi Lex tidak ada flicker, tidak ada defensif, membuat dia lebih gampang untuk di-tag dan kembali area mid lane, dimana keberadaan seorang Damses bisa mungkin mencoba untuk menahan para pasukan dari tim biru. Tapi tim biru dengan satu buah penalty zone dari seorang Warlock berhasil dibentang di area mid lane, membuat para pasukan dari tim merah kehilangan 3. Tapi Lord lagi-lagi area bottom lane masih bisa untuk defensif seorang Glenn. Glenn sebisa mungkin mencoba untuk memberikan defensifnya, walaupun agak sulit sekali untuk menahan salah satu damage yang diberikan teman-teman dari tim biru, di mana Warlock dengan adanya Revenge Strike yang mencoba untuk diciptakan. Infinite Extension pun menggagalkan pergerakan seorang Warlock berbalik survive, tapi double kill pun kembali diciptakan dengan outplay yang diamankan teman-teman dari tim merah. Wow, itu pressure yang berhasil diciptakan dari seorang Warlock, dimana tadi seorang Vanki berusaha untuk mendapatkan pressure-nya, dan itu malah menjadi salah satu jebakan untuk diri dia sendiri, dan itu malah menjadi salah satu momentum dengan double kill yang berhasil didapatkan para pasukan dari tim biru dengan wipeout yang berhasil mereka ciptakan kembali dengan Lord yang masih bisa untuk di-clear. Walaupun kita menyadari seorang Jikai sebisa mungkin dengan string cable-nya masih bisa untuk dilakukan kembali. Teman-teman dari tim merah sendiri kehilangan satu inner turret, bahkan satu inner turret top lane dan bottom lane, membuat mereka mau gak mau tidak ada pilihan lain selain defensif yang harus dilakukan dan mencari timing yang pas untuk mendapatkan momen instan yang mereka harus bisa ciptakan kembali. Astral kembali mencoba untuk masuk di area impasif jungle. Satu buah Primal Ward pun kembali dilepaskan. Para pasukan dari tim merah sepertinya mereka masih pengen lebih membuka pertempuran kembali. Lagi-lagi keberadaan seorang Deal berhasil membuat seorang Dumpster tag down. Walaupun ada pertukaran 1 banding 1 terjadi, tapi Glenn terjebak dan bahkan dia harus kehilangan nyawa di tangan seorang Jikai dengan string cable-nya. String cable yang tercipta di mana seorang Warlock kembali masuk dengan Revenge Strike-nya. Zoning dengan penalty zone kembali dilepaskan, tapi tidak memberikan hasil yang cukup baik. Masih bisa untuk di-survive kembali. Dubs dengan kecil-kecilan damage yang dia berikan membuat teman-teman dari tim biru sendiri kembali harus kehilangan 2 rekan tim, walaupun kita menyadari ini pertukaran 2 tukar 2 dan masih sebisa mungkin bisa diimbangi teman-teman dari tim merah sendiri, walaupun 3 laning yang terus berjalan masuk ke area outer turret base turret para pasukan dari tim merah sendiri. Tim merah mau gak mau mereka harus lebih bisa untuk mendapatkan defensifnya, dan mungkin maybe dengan adanya Lord kedua, tapi agak sedikit sulit sih mereka untuk masuk ke area Lord ya, dimana mungkin para pasukan dari tim biru mereka ngekontrol adanya zoningan map
sehingga tim merah pun juga agak sedikit was-was untuk connect mereka di area Lord, maybe, atau mungkin mereka akan memaksakan pertempuran kali ini di Lord kedua dengan adanya pressure. Tapi kali ini dimana seorang Astral kembali masuk mencoba untuk menggagalkan pergerakan dari seorang Jikai dengan strik kabelnya. Astral kembali membuka satu buah flickernya, tapi oh no deal. Masuknya dia menggagalkan pergerakan para pasukan dari tim merah untuk mendapatkan pressure-nya kembali. Funky terjebak di area tim fight, bahkan dengan double kill from Jill-nya berhasil menciptakan momen pressure. Ada pengalihan di seorang bottom lane, Holo menjadi salah satu pengalihan isu. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk berbalik survive kembali. Oh no Lisa, tapi dimana keberadaan para pasukan dari tim biru sendiri harus berbalik survive, tapi Lord yang diam-diam mulai kembali di setup, dimana Glenn terkena satu buah penalty zone, dan bahkan damage yang diberikan dari seorang Warlock ini menggagalkan pergerakan seorang Glenn untuk mendapatkan pressure defensifnya kembali. Pertempuran yang mau nggak mau harus di defensif, dimana mungkin dengan Lord tadi yang sempat reset lagi kembali, beberapa rekan tim yang ter-tag down, tapi Lord kembali lagi diamankan, kembali lagi di setup. Teman-teman dari tim biru mereka masih mencoba untuk mendapatkan objektivitasnya dengan lebih cepat. Walaupun tadi kita menyadari mereka sempat ter-tag down, tapi dengan adanya pengalihan isu dari seorang Holo dengan landing jauh yang kembali diamankan, ini benar-benar menjadi salah satu targeting PR utama untuk para pasukan dari tim merah sendiri. Retribution yang akan free ke arah seorang Jikai, sehingga dia berhasil untuk mendapatkan momen Lord kedua. Lord kedua akan mulai berjalan masuk di menit 10, dan ini akan menjadi targeting para pasukan dari tim merah sendiri. Satu buah Dark Nightfalls, Funky menjadi garda terdepan, tapi Glenn kembali ter-attack dan dia menjadi garda terdepan juga seperti biasa, mencoba untuk mendapatkan pressure, tapi downing leg seperti yang connect dari seorang Lisa, dan kali ini Dams mencoba untuk mendapatkan pressure-nya ke arah Lex, tapi Lex sudah masih terjebak, 3 rekan tim ter-attack dan mereka melupakan bahwasannya ada Lord yang harus di cover, tapi ter-attack dan lebih awal itu menjadi kerugian besar dan memberikan ruang ke arah tim merah untuk memberikan defensifnya kembali. Oke, tim merah mereka berhasil membawa game ini ke area late game di menit 16, bahkan mereka masih ada ruang kembali untuk memberikan defensifnya di area Lord kedua, dan ini bisa menjadi lini bencana di mana Dams dengan gerbakan yang dia berikan ke arah keberadaan seorang Warlock pun yang mau nggak mau dia harus melakukan defensifnya kembali, karena agak sedikit berbahaya jikalau memaksakan keadaan, menyadari dia kehilangan 3 rekan tim dari pertempuran, dan ini memberikan kesempatan para pasukan dari tim merah untuk mendapatkan defensifnya lagi kembali, mendapatkan pressure-nya lagi kembali. Wow, lagi-lagi para pasukan dari tim merah di mana mereka mencoba untuk mendapatkan pressure-nya dengan satu minion wave yang berhasil dilakukan, berhasil diciptakan kembali. Lex yang berusaha untuk mundur. Ini agak sedikit berbahaya sih, karena kita menyadari ini terbawa hingga ke area late game, di mana mungkin keberadaan seorang Dams dengan adanya Antiquirus, War X, dan tentu Seal Halberd Oracle. Ini keberadaan mereka di area late game, tapi seperti biasa ada laning jauh dari seorang Holo lagi kembali menjadi targeting utama. Lagi-lagi selalu saja menjadi pengalihan isu, sehingga membuat para pasukan dari tim merah yang mau nggak mau tidak ada pilihan selain berbalik survive untuk memberikan defensifnya lagi kembali. Pertempuran yang kembali di reset, dimana mungkin ada area purple buff, terjadi pertempuran Glenn yang masih berada di area pertempuran sendiri, tapi double kill pun berhasil diciptakan. Tim biru mereka kembali harus kehilangan 2 rekan tim, sama-sama kehilangan rekan tim, dan hingga sama-sama memberikan defensifnya lagi kembali di menit 18 ini. Wow, terbawa hingga ke late game, dan kedua tim kali ini mereka sama-sama mempunyai high ground-nya. Iya. Oke guys, kita lihat kembali dengan 2 rekan tim yang harus ter-tag dan 57.000 berhasil sebenarnya gold yang dikejar ya. Kedua tim kali ini, apalagi tim merah tadi yang kita menyadari di early game, mereka sempat jauh tertinggal dari sisi gold, tapi menyadari tentunya mereka masih berhasil membawa game ini ke late game dan berhasil mengejar dengan 58.000 gold yang mereka peroleh di menit 18 dengan Lord ketiga yang kembali lagi ditarik teman-teman dari tim biru. Astral sepertinya siapapun yang berada di area depan akan kembali di tag dan lebih awal, tapi tim merah mereka harus lebih memperhatikan area laning. Itu akan benar-benar menjadi PR utama, karena kita menyadari Holo dengan mobilitasnya, bahkan dengan adanya Dark Nightfalls, dia bisa memegang kendali adanya laning jauh,
Tapi satu buah Dark Knight Falls pun mulai kembali menjadi targeting, dimana mungkin kita menyadari adanya momen Lord yang mulai kembali diciptakan. Para pasukan dari tim biru, dimana Holo tertek dan kembali di tangan para pasukan dari tim merah. Oke, kehilangan satu rekan tim di area pertempuran ini akan menjadikan satu kebebasan untuk tim merah sendiri berada di area tim fight. Dia sudah pasti tertek dan di tangan seorang Glenn, satu buah penalti zone kembali diamankan. Tapi tim merah, mereka juga berhasil nge-tag dan dua rekan tim para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka mencoba untuk mundur, sama halnya tim merah mereka juga harus kembali mundur. Sama-sama kehilangan tiga rekan tim di area pertempuran dan tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan adanya pressure di area Lord. Walaupun kita menyadari tadi Glenn yang menahan para pasukan dari tim biru sehingga dia tertag dan di tangan seorang Warlock, di mana Deal membuka satu damage-nya. Wow, ini 20 menit yang cukup lama untuk pertandingan di babak pertama, di mana mungkin dengan 11.000 apalagi 14.000 gold keberadaan seorang Funky. Ini sama-sama sudah cukup stumbling, bahkan dengan beberapa item yang sudah mulai kembali didapatkan kedua tim kali ini. Sudah lengkap semua beberapa itemnya. Dan lagi-lagi kita melihat dengan adanya Lord yang sepertinya belum mencoba untuk dioperasionalkan kedua tim kali ini. Wow, Lord yang gagal untuk diamankan. Menit 20 menjadi targeting utama. 64.000 gold tim merah berhasil mereka memperoleh. Tapi sebenarnya ketika game ini kebawa ke late game, beberapa rekan tim mereka harus bisa menjalankan laning dan bahkan mungkin objektivitas. Satu buah penalty zone berhasil diciptakan kembali seorang Warlock. Wow, no doubt. Satu buah Winter Crown kembali diamankan, tapi ada Downing Light kembali dikonekin langsung, tapi Dubs tertag dan di tangan para pasukan dari tim biru. Pertempuran kembali terjadi, tapi kali ini Glenn tertag dan di tangan keberadaan seorang Warlock dan Deal kembali tertag dan oh no, ini malah menjadi jebakan di area Lord dan menyisakan seorang Funky sendirian di area base turret dan tidak memungkinkan dia untuk memberikan defensifnya kembali, di mana dia sendirian dan tidak ada rekan tim, membuat tim biru akan cukup unggul di area base turret. Funky berada di area pertempuran sendirian, berusaha untuk memberikan defensifnya kembali, menahan beberapa WF minion yang mulai berjalan masuk. Oh no, ini bencana. Funky masih berusaha untuk memberikan defensifnya kembali, walaupun kita menyadari melihat dengan base turret pun menjadi salah satu targeting terakhir teman-teman dari tim biru, di mana Jikai menutup pertandingan di babak pertama dengan orang WA aku di video TikTok ya. Tebak draft guys, tebak draft. Halo Dance. Oke, kita mulai di babak pertama. Di babak kedua. Di tap player lagi tembusin sampai 20 KT player ya teman-teman ya. Dimana mungkin para pasukan dari tim merah, contohnya kali ini ada Joy Jungler dan Ling Jungler juga berhasil diamankan untuk di babak kedua. Dan pastinya sama-sama mengandalkan hero moment karena para pasukan dari tim merah dengan adanya Atlas, Fatal Links-nya, tapi dengan single target seorang Warlock ini akan menjadi PR utama dan melodihannya di area team fight. Dan kita melihat juga pergerakan dari mid lane dengan clear wave minion yang lebih cepat untuk dipergerakan dari seorang Tone, berhasil melakukan clear wave minionnya. Tapi kalau kita berbicara soal Kadita ya, dimana Kadita mungkin dengan satu buah rogue waste-nya yang bisa memegang kendali area backline, itu bisa menjadi lini PR utama juga untuk para pasukan dari tim biru sendiri. Sans ya sebisa mungkin mencoba untuk mundur, tapi hampir saja masih bisa untuk dihindari beberapa damage magic para pasukan dari tim merah sendiri. Dan lagi-lagi kita melihat pergerakan seorang King Samford yang berada di area bottom lane for a second, masih bisa bertahan di area bottom lane dengan inner turret, tapi ada connect seorang Eza kembali berhasil mendapatkan first blood-nya dan for a second tertag dan lebih awal. Sedangkan di area yang berbeda di mana seorang Hyde tentunya dengan zoningannya di area top lane, keberadaan seorang Vincent yang menjaga positioning dengan cukup baik, di mana ada Warlock masih mencoba untuk memberikan coverannya ke arah rekan-rekan timnya Ironhook.
tapi masih bisa untuk diberikan buing time dengan Annihilate. Kembali dilepaskan area mid lane dengan satu Tempest of Blades. Kembali dilepaskan seorang Tone, berhasil untuk menghindar dengan satu buah damage yang diberikan para pasukan dari tim biru. Oh no, Eza hampir saja terjebak di area tim fight, terperangkap. Masih bisa melakukan inisiasi survive yang memberikan buing time. Para pasukan dari tim merah, mereka masih pengen lebih di area mid lane. Seorang Warlock, satu Iron Hook-nya kembali mencoba untuk dilepaskan, tapi kedua tim kali ini seperti biasa mereka mencoba untuk mereset adanya pertempuran yang kembali direset. Mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi. Ada turtle pertama yang berada di area bottom lane. Ini bisa menjadi targeting utama teman-teman dari tim biru sendiri, dimana mungkin kita melihat Kairin yang kembali mencoba untuk mengaktifkan satu buah Electric Beats-nya. Hai yang sudah mencoba untuk connect kembali menjadi garda terdepan, dimana mungkin ada pergerakan-pergerakan kecil seorang Hai dengan zoningan dan bahkan backupan yang berhasil didapatkan teman-teman dari tim biru. Mereka kembali harus mereset adanya momen turtle pertama. Turtle yang di reset lagi kembali, dimana mungkin teman-teman dari tim merah sendiri mereka mencoba untuk mendapatkan pertempurannya. Lagi-lagi ada seorang Forsaken yang menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan timnya. Tapi tanpa sebelah seorang Eza berhasil masuk membuat seorang Forsaken terelimination lebih awal. Keberadaan seorang Hai yang mencoba untuk memberikan satu buah Annihilate, tapi teman-teman dari tim biru mereka masih bisa mengimbangi adanya momentum pressure yang sempat diberikan di area mid dengan Turtle pun masih menjadi prioritas utama para pasukan dari tim biru sendiri. Kairin yang kembali mencoba untuk menahan adanya inisiasi di area ambus, dimana mungkin pergerakan-pergerakan dari seorang Eza memprioritaskan adanya momen Turtle. Kairin connect di area team fight, dimana seorang King Samford terperangkap di area team fight, tapi masih bisa melakukan inisiasi survive dengan zoningan yang berhasil diberikan ke arah teman-teman dari tim merah. Tim merah mereka meriset pertempuran, bahkan di area yang berbeda, dimana seorang Astral berhasil membuat keberadaan seorang Vincent yang mau gak mau kembali harus survive. Pertempuran yang kembali di reset, dimana momen turtle yang didapatkan para pasukan dari tim biru menjadi keuntungan besar dan menjadi kelebihan untuk teman-teman dari tim biru dengan 9.700 gold yang mereka berhasil peroleh. Ini menjadi keunggulan besar lah untuk teman-teman dari para pasukan dari tim biru sendiri. Tapi King Samford di arah bottom lane, dimana seorang Forsaken yang hampir saja kembali menahan damage seorang Samford yang sebisa mungkin mencoba untuk tidak memprioritaskan atau memberikan kesempatan seorang Forsaken mendapatkan pressure, tapi di arah berbeda, dimana maybe keberadaan seorang Astral dan zoningan para pasukan dari tim merah mereka connect kembali. Ada Petrify dan bahkan ada Request pun kembali didapatkan teman-teman dari tim merah dengan blazing dibuat kembali connect dari seorang Vincent mencoba untuk langsung all in, tapi di area yang berbeda ini menjadi pertukaran yang mahal, dimana mungkin Astral tertag dan tapi Forsaken juga kembali harus tertag dan lagi-lagi di area top lane, dimana para pasukan dari tim biru sendiri mereka mencoba untuk mendapatkan momen pressure, tapi Warlock tertag dan Eza kembali masuk. Tempest 11 kembali diciptakan di area mid lane, dimana satu point kill dengan killing spree from Eza, tapi Eza tertag dengan menahan satu buah damage yang diciptakan seorang Vincent di area top lane. Vincent masih bisa melakukan inisiasi defensifnya. Area berbeda dimana seorang Kairin, lagi-lagi Kairin masih mencoba untuk membantu pergerakan defensif area bottom lane sehingga tidak ada kesempatan seorang King Samford untuk mendapatkan objektivitas inner turretnya kembali diamankan. Kita menyadari emang pergerakan-pergerakan kedua tim kali ini dimana mereka mencoba untuk tidak mendapatkan pressure-nya. Vincent yang masih sebisa mungkin menahan inisiasinya kembali. Ada zoningan yang masih didapatkan seorang backupan yang diberikan seorang Hai. Tapi tentunya Warlock juga akan selalu menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan timnya. Kita melihat pergerakan para pasukan dari tim merah sendiri, dimana mungkin mereka lebih mencoba untuk menahan kembali dari pressure, karena kita menyadari para pasukan dari tim biru mereka dengan power satu buah Fatalix blessing duet from Vincent kembali diamankan. Kehilangan dua rekan tim di area pertempuran akan menjadi keuntungan besar teman-teman dari tim merah untuk nge-setup Turtle. Turtle yang mulai kembali di setup teman-teman dari tim biru mereka mencoba untuk zoning ke arah seorang Eza. Eza masih mencoba untuk mendapatkan pressure, tapi satu buah Tempest 11 pun mulai diberikan ke arah Sound Petrify. Mulai kembali diamankan, tapi Sound terjebak. Turtle masih bisa berhasil di setup seorang Kairin. Walaupun kita menyadari Kairin kehilangan satu rekan tim di area pertempuran, tapi tim biru mereka masih bisa mendapatkan satu poin kill di area pertempuran. Pertempuran kembali di reset, dimana maybe Kairin masih mencoba untuk memprioritaskan adanya purple buff. Forsaken maybe sebisa mungkin masih menjaga area laning bottom lane, tapi pertempuran yang again Iron Hook kembali diciptakan seorang Warlock
Tapi keberadaan seorang Hai yang masih bisa melakukan annihilate menghindar dengan pergerakan-pergerakan Astral. Terjebak di area tim fight karena blessing duet from Vincent kembali diamankan Sofia Unoeza. Satu shot dan berhasil membuat keberadaan Vincent terelimination. Dan lagi-lagi para pasukan dari tim biru di mana mereka mencoba untuk komit di area top lane dengan laning Maybe yang akan menjadi target yang utama. Sedangkan di area yang berbeda mungkin Maybe King Samford sebisa mungkin mencoba untuk mendapatkan pressure-nya lagi kembali. Again. Di mana keberadaan seorang Sound kembali masuk ke Iron Connect di area yang berbeda, di mana satu buah Astralnya satu momen berhasil diciptakan. Astral dan Warlock menjadi targeting tag dan pertama. Tapi dengan adanya objektivitas para pasukan dari tim biru, mereka berhasil mendapatkan inner turret di area bottom lane. Dan bahkan kita melihat pergerakan-pergerakan kecil, beberapa inner turret yang mulai kembali diamankan. Oke, inner turret menjadi targeting objektivitas. Vincent berhasil mendapatkan objektivitasnya. Para pasukan dari tim merah mereka masih bisa mengimbangi adanya ritme tempo permainan agresivitas yang diberikan para pasukan dari tim biru. Lagi-lagi Tone, satu buah Brace of Oceania kembali diamankan tapi di area yang berbeda seperti biasa. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk memainkan landing terlebih dahulu, tapi tentunya Warlock juga connect di area purple buff, di mana ada mungkin keberadaan seorang Kairin. Eza kembali connect, masuknya dia dengan Davian Sword-nya, tapi Tapes of Blast pun kembali dilepaskan. Ada Rogue Quest, tapi Eza dengan Killing Spree berhasil menciptakan momentumnya. Lagi-lagi Vincent masuk dengan blessing duetnya, berhasil menutup perjalanan seorang Eza. Kehilangan dua rekan tim dalam pertempuran akan menyulitkan para pasukan dari tim biru untuk mengimbangi ritme temponya, di mana tim merah sendiri mereka tentunya masih bisa mengimbangi momentum-momentum yang didapatkan para pasukan dari tim biru, walaupun kita menyadari emang keberadaan seorang Astral. Kairin connect kembali dengan Electric Beats-nya, mencoba untuk memporak-porandakan keberadaan seorang Astral di area team fight dengan Lord pertama yang mulai sudah muncul di area pertempuran. Ini pertempuran yang sudah mulai cukup memanas, dimana mungkin dengan adanya Lord pertama yang akan menjadi targeting para pasukan dari tim merah sendiri. Tapi ada satu buah Fatal Links from hanya kembali diciptakan. Force akan menjadi follow up damage, mencoba memberikan satu buah follow up damage dari backline. Dan pergerakan-pergerakan blessing duet from Vincent pun kembali diamankan langsung di area mid. Tapi Iron Hook kembali mencoba untuk diamankan, tapi ada Vigans yang kembali connect, tapi double kill from Vincent berhasil menciptakan momentumnya, membuat para pasukan dari tim biru kehilangan 3 rekan tim sekaligus. Bahkan area mid akan menjadi salah satu komit. Astral menjadi garda terdepan. Sofia Uno Eza kembali masuk memberikan defense-nya. Satu buah Tempest 11 kembali memberikan Fatal Links, berhasil menciptakan momen, tapi Remington berhasil diamankan. Para pasukan dari tim merah mereka membalikkan keadaan dengan satu momen mereka ciptakan. Lagi-lagi di mana mungkin teman-teman dari tim merah sendiri mereka mencoba untuk kembali survive. Lord yang belum mencoba untuk diamankan, tapi kedua tim kali ini di mana pergerakan dari seorang Forsaken yang diam-diam keberadaan seorang King Samford berhasil memancing flicker Forsaken. Oh no, King Samford kembali masuk mencoba untuk mendapatkan pressure-nya sedikit demi sedikit, tapi damage berhasil membuat Forsaken terelimination. Lagi-lagi Kairin mencoba untuk memberikan momentum, tapi ada Bloodhound connect. Damage yang diberikan dari seorang Kairin agak sulit sekali ditahan. Vincent masuk dan blessing duetnya. Oh no, Samford tertag dan ini menjadi pertukaran yang mahal. Forsaken tertag dan tapi menjadi pertukaran 3 banding 1. Dan lagi-lagi seorang Eza berhasil mendapatkan pressure walaupun menyadari dia tidak ada powerful buff, tapi tentunya dia masih bisa untuk tidak memberikan kesempatan seorang Kairin berbalik survive. Ada Fatalis yang mulai diamankan langsung. Eza terjebak, ada satu buah Rogue Quest kembali ditahan, tapi Tempest of Blaze pun kembali diberikan. Blessing duet yang hampir diciptakan, tapi para pasukan dari tim merah di mana mereka berhasil mengimbangi pergerakan momen para pasukan dari tim biru di babak kali ini. Lord yang berada di area top lane ini bisa menjadi salah satu targeting utama untuk kedua tim kali ini.
dimana mungkin belum ada pergerakan-pergerakan momen yang diamankan kedua tim. Tapi Astral kembali masuk dengan satu baby agutnya. Kembali connect Vincent dengan blessing duetnya. Tapi oh no, damage yang diberikan langsung dari seorang King Support masih bisa berhasil membuat seorang Vincent terelimination. Eza kembali mencoba untuk memberikan, tapi oh no, Eza terperangkap dengan satu Rokuis yang sempat diciptakan kembali dari seorang Sound di area backline. Sans mencoba untuk memberikan satu damage magic, berhasil membuat keberadaan seorang Sound ter-attack dan juga satu shutdown. Oh no, King Support kembali harus membuat seorang Forsaken tertinggal di area mid lane. Pertukaran 3 tukar 2 menjadi salah satu pertukaran yang cukup lah untuk balance. Pertukaran balance lah yang mulai didapatkan kedua tim kali ini. Lagi-lagi area mid lane Kairin masih mencoba untuk mendapatkan pressure-nya. Dimana kita melihat seorang Kairin juga masih sebisa mungkin memberikan defensifnya kembali. Kedua tim kali ini mereka membawa game seperti kala late game dengan 11 menit telah berlalu. Lord yang mulai kembali di setup. Lord yang mulai kembali di setup. Para pasukan dari tim merah sendiri mereka mencoba untuk melakukan setupnya kembali. Dan lagi-lagi dimana mungkin area mid lane masih bisa berhasil untuk didapatkan. Ada Konsil Sans yang mencoba untuk mendapatkan pressure, tapi Fatalis pun kembali didapatkan. Dan bahkan ada satu buah request kembali diciptakan. Blessing duet pun connect seorang Vincent. Tim biru mereka terkena satu buah Fatalis momen yang diciptakan seorang Hai, membuat kehilangan 3 rekan di area pertempuran. Akan menyulitkan seorang Eza untuk mendapatkan pressure-nya. Tapi Sobles bola diamankan langsung. Tapi oh no, Vincent terelimination. Double kill from Eza berhasil diamankan, tapi ada triple kill pun berhasil diamankan. Tapi Eza tershut dan keberadaan seorang Forsaken menggagalkan keberadaan seorang Eza untuk berbalik survive. Lord yang mulai diamankan langsung, dimana para pasukan dari tim merah sendiri atau tim merah sendiri mereka mencoba untuk mendapatkan pressure-nya lagi kembali. Dan ini akan menjadi salah satu keuntungan besar untuk teman-teman dari tim merah sendiri untuk menciptakan momen Lord-nya. Tidak ada pergerakan momen, tidak ada zoningan, sehingga ini menjadi keuntungan besar para pasukan dari tim merah sendiri. Lagi-lagi ada pelodihan yang kembali diciptakan seorang Warlock, dimana mungkin seorang Kairin mencoba untuk mundur, tapi dibalas flicker. Kairin terelimination. Tapi Lord yang masih bisa berhasil untuk didapatkan para pasukan dari tim merah, itu menjadi salah satu keuntungan besar untuk teman-teman dari tim merah sendiri. Oke, Lord yang sudah mulai menuju masuk ke area bottom lane ini akan menjadi targeting utama para pasukan dari tim merah. Mereka harus bisa mengcover Lord-nya, tapi ada seorang King Support yang mulai dengan beberapa zoningannya ke arah teman-teman dari tim merah. Tapi Vincent kembali mencoba untuk memberikan satu buah zoningannya, tapi lagi-lagi Forsaken yang harus ter-attack dan di tangan teman-teman dari tim merah sendiri. Tidak ada Forsaken, dimana keberadaan seorang King Support yang harus ter-attack dan di tangan seorang Forsaken. Tapi kali ini kita melihat keberadaan kedua tim kali ini, dimana mungkin teman-teman dari tim merah mereka berhasil mengejar adanya momen. Konsil dibalas Konsil. Terjadi satu pertempuran lagi. Request kembali diciptakan. Forsaken berhasil menjadi garda terdepan. Vincent dengan blessing duetnya pun kembali connect. Dan para pasukan dari tim biru mereka harus ter-attack dengan 4 rekan tim Eza yang lagi-lagi harus memberikan defensifnya area outer turret base-nya. Tapi Eza tidak ada powerful buff dan ini akan sulit sekali untuk memberikan defensif di area outer turret base-nya, dimana mungkin snowballing-nya seorang Vincent ini menjadi targeting utama. Kairin yang sudah connect, ada King Support yang kembali menjadi garda terdepan, dimana Sound membuka satu buah Rokuis-nya. Diam-diam tapi pasti Eza ter-attack dan di tangan seorang Vincent. Dan Vincent mencoba untuk menutup pertandingan di babak kedua dengan kemenangan mutlak para pasukan dari tim merah. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, kita yang pengen VIP bisa langsung download juga. Oke, kita mulai di babak ketiga. Kita
Kita mulai di babak ketiga dengan adanya jungler Link lagi kembali diamankan di babak ketiga. Dan sama halnya para pasukan darah tim merah, ada jungler Roger juga yang kembali didapatkan, tapi dengan hero single target keberadaan seorang STW kali ini. Dan tentunya seorang Warlock lagi kembali dengan coveranya. Lagi-lagi Warlock kembali di area Roamer. Ini menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru dan tim merah. Sama halnya juga kita menyadari dengan adanya sisi high ground teman-teman dari tim biru sendiri, keberadaan Inyong dengan Safir Moment yang akan didapatkan di area late game, tapi keberadaan seorang Zax atau Astral ini akan menjadi lini PR utama. Dan gangguan agresivitas sempat diberikan seorang Warlock dengan Tyrant Reach, tapi seperti biasa seorang Mollis masih bisa berhasil untuk mendapatkan purple buff dengan membuang satu Retribution. Keberadaan seorang Taka juga sama halnya masih mencoba untuk mendapatkan beberapa invasif jungle, sama-sama mencoba untuk mendapatkan momen invasif jungle terlebih dahulu untuk rekan-rekan kedua tim kali ini. Tapi tentunya keberadaan STW dengan zoningan di area ambush lethal berhasil didapatkan terlebih dulu seorang Taka, di mana mungkin Smolly sebisa mungkin beberapa invasif jungle dan Fire Beetle juga menjadi targeting PR utama terlebih dahulu. Ini masih di early game, kita menyadari dua tim kali ini mereka harus sama-sama mencari beberapa objektivitas dan bahkan laning. Tapi ada satu buah damage yang sudah mulai kembali dilepaskan seorang Bu di area top lane, Rizky. Tapi Rizky tentunya ini masih di early game, menyadari power Yuzong tentunya di area teamfight dia cukup kuat, sehingga para pasukan dari tim biru jangan sampai game ini bisa terbawa ke late game. Tapi sama-sama cukup kuat power kedua tim kali ini, mereka sama-sama membawa adanya high ground. Kalau mau ikut bisa bayar berapa ya? Nggak tahu, kakak kamu langsung cek jejak pendapat sebelah pojok kiri atas ya. Tapi first blood berhasil didapatkan seorang Taka dengan satu buah TP Blaze yang membuat keberadaan seorang Astral kembali tertag dan lebih awal, dimana mungkin pergerakan dari seorang Taka dengan zoningan area mid lane membuat keberadaan seorang Astra yang kembali tertag dan lebih awal. Turtle pun menjadi targeting, mungkin maybe bisa menjadi targeting kedua tim kali ini dengan beradanya di area top lane. Tapi lagi-lagi masih ada zoningan seorang Warlock dan Tyrant Revenge-nya, dimana Zepkill juga menahan inisiasi di area bottom lane. Dan bahkan kalau kita menyadari dengan adanya momen seorang Molly, dimana Molly mungkin mencoba untuk memprioritaskan adanya momen Turtle pertama, yang kita menyadari emang seorang Taka yang mencoba untuk menukarkan adanya satu buah purple buff-nya, sehingga mungkin ini maybe akan menjadi sedikit tertag dan oke, ini pertukaran yang mahal sebenarnya. Walaupun kita menyadari emang para pasukan dari tim merah mereka berhasil mendapatkan nyawa seorang Bu, tapi para buff juga masih bisa berhasil dipegang kendali seorang Taka. Impasif jungle, pertukaran yang mahal sehingga tidak menjadi kerugian besar Taka melepaskan adanya turtle pertama. Skypiercer menjadi item berikutnya seorang Taka, di mana mungkin di area bottom lane Taka masih mencoba untuk mendapatkan momen pressure-nya kembali. Ada Zepkill yang masih bisa untuk sedikit lebih bermain hati-hati di area bottom lane-nya. Pastinya kita menyadari Vincent yang juga masih sama-sama mencari beberapa inner atau mungkin mencari beberapa stacknya untuk mendapatkan salah satu damage yang lebih besar lagi kembali. Zepkill berusaha untuk menahan damage yang diberikan dari seorang Vincent, tapi permainan lifestyle di area yang berbeda, dimana kali ini dapat Blazing Duet pun kembali dilepaskan dari seorang Zepkill, kembali mencoba untuk menahan Blazing Duet yang didapatkan seorang Vincent, tapi Vincent berhasil membuat seorang Zepkill tertag dan lebih awas. Sedangkan di area yang berbeda tadi sempat terjadi pertempuran seorang Rizky dengan satu poin kill, membuat seorang Inyong untuk kesekian kalinya menjaga position dengan hati-hati. Lagi-lagi satu buah TP Blaze seorang Taka kembali dilepaskan mencoba untuk menahan satu buah Petrify. Kembali terjadi Tyrant Rage pun seorang Warlock kembali connect. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk membuka satu buah pressure. Downing Leg sempat membuat seorang Rizky berhasil untuk di-tag dan kembali. Pertempuran demi pertempuran di mana ada satu buah Iron Hook kembali didapatkan seorang STW, membuat Inyong terelimination. Oke, Inyong agak sulit tadi karena di mana adanya connect seorang pesona BTW dengan adanya satu buah Iron Hook-nya. Itu menggagalkan pergerakan dari seorang Inyong untuk mendapatkan beberapa invasif jungle, tapi Taka agak cukup unggul di sini dari sisi zoningan yang dia berikan 2.600 gold yang berhasil diperoleh. Walaupun tadi kita mengetahui dia mencoba untuk melepaskan momen turtle pertama, tapi dengan pertukaran invasif jungle itu menjadi keuntungan besar. Lagi-lagi Taka masih mencoba untuk menjadi momen pressure-nya. Zepkill arah bottom lane masih mencoba untuk menahan momen inisiasi yang diberikan dari seorang Vincent. Seperti biasa, para pasukan dari tim merah mereka sepertinya mencoba untuk menahan adanya momen, dimana mungkin pesona STW yang masih mencoba untuk menjalankan laning, beberapa ambush yang masih diimbangi. Heptasis pun menjadi item jawaban pertama seorang Du di area top lane, tapi Black Dragon from Rizky kembali diciptakan di area turtle. The power of retribution seorang Taka tentunya masih bisa berhasil untuk mendapatkan momen turtle-nya. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk mundur. Warlock masuk dan Tyrant Rage kembali diciptakan di area team fight. Astral dengan damage magic mulai kembali mencoba untuk memberikan para pasukan dari tim biru tidak kesempatan
kesempatan sama sekali untuk berbalik survive. Dan lagi-lagi masih ada Flicker kembali pancing. Iron Hook pun kembali menggagalkan pergerakan keberadaan seorang Warlock untuk berbalik survive. Bahkan killing spree masih berhasil diciptakan seorang pesona STW. Pertempuran kembali harus di reset. Wah, rebat sama ini. Dimana Zepkiel yang kembali mencoba untuk mendapatkan momen pressure-nya. Para pasukan dari tim merah mereka sebisa mungkin mencoba untuk tidak melanjutkan adanya momen. Lagi-lagi dimana YB teman-teman dari tim biru sendiri, mereka dengan 15.000 gold, sama halnya para pasukan dari tim merah 15.000 gold yang masih mereka untuk imbangi kembali area bottom lane. Zepkiel yang masih sebisa mungkin menahan adanya beberapa damage para pasukan dari tim biru sendiri. Dan tentunya juga Ruby power dia akan cukup unggul ketika berada di area laning phase. Para pasukan dari tim biru seperti biasa masih ada beberapa zoningan agresivitas yang mulai terlihat dari seorang Taka, tapi Taka mengurungkan niatnya untuk melanjutkan adanya agresivitas. Satu bar Retribution berhasil memancing purple buff kembali didapatkan. Seorang Moles kehilangan momen purple buffnya. Oh no, tidak ada purple buff, tidak ada beberapa invasi di jungle, dimana para pasukan dari tim merah Warlock kembali membuka satu buah Tyrant Rage tapi tidak memberikan hasil cukup baik. Dia kembali ter-attack dan bahkan Vincent pun kembali ter-attack dan satu buah Iron Hook kembali menarik paksa seorang Taka. Tapi Tempest of Blaze kembali diberikan, keadaan mulai dibalikin, satu buah pressure pun berhasil diciptakan. Taka satu pressure berhasil diamankan, tapi dimana Molly walaupun dia kehilangan satu buah impulsive jungle-nya, tapi masih bisa berhasil membuat seorang Taka ter-attack dan lebih awal. Tim merah kembali mencoba untuk nge-set up adanya momen objektivitas. Thank you Batian. Turtle yang berada di area top lane ini bisa menjadi targeting utama terlebih dahulu, dimana mungkin teman-teman dari tim merah dan tim biru bisa menjadi targeting utama. Maybe Turtle-nya bisa menjadi salah satu targeting, atau mungkin bisa untuk diimpasi lagi. Adanya pressure yang mulai didapatkan langsung seorang Molis kembali mencoba untuk menargeting area purple buff. Tapi zoningan demi zoningan yang mulai didapatkan, satu buah Iron Hook kembali diciptakan, tapi satu buah Tyrant Rage from Warlock kembali mengamankan satu momen pressure-nya. Taka yang kembali masuk Tempest of Blaze yang berhasil menciptakan momen pressure di mana Molis ter-attack dan satu rekan tim harus ter-attack, dan Warlock yang menahan damage magic para pasukan dari tim merah membuat dia harus kembali tertumbangkan. Pertukaran 1 banding 1 pun kembali dilakukan. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk mundur dan tidak melanjutkan adanya momen pressure-nya. Turtle yang berada di area top lane ini bisa menjadi salah satu targeting utama kedua rekan tim kali ini. Vincent kembali membuka satu buah blazing duetnya. Teman-teman dari tim merah mereka kembali mencoba untuk mundur. Dan bahkan ada Wu dengan knockout-nya membuat keberadaan Astral tidak ada sama sekali kesempatan untuk berbalik survive. Taka dengan agresivitasnya kembali mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya beberapa purple buff, tapi Taka kembali mengurungkan niat. Tapi 11 pun kembali dilakukan, mencoba untuk menghindar dengan beberapa damage para pasukan dari tim merah. Tim merah yang mereka masih pengen lebih. Warlock menjadi garda terdepan menahan adanya inisiasi yang sempat mencoba untuk dibuka para pasukan dari tim merah. Tapi sebisa mungkin Warlock dengan zoningan backup-nya berhasil memukul mundur para pasukan dari tim merah. Mid lane yang akan menjadi salah satu komit, di mana keberadaan seorang Zepkiel masih mencoba untuk menjalankan beberapa laning, tapi Warlock dan Tyrant Revenge-nya kembali mencoba untuk menargeting seorang Zepkiel kembali mundur, tapi Vincent diam-diam mencoba untuk mendapatkan momen inner turret-nya di area berbeda, di mana Taka masih mencoba untuk membuat seorang Rizky tertidur kembali dari top lane dengan Lord pertama pun yang sudah mulai berada di area Land of Dawn. Ini bisa menjadi targeting utama untuk kedua tim kali ini untuk mendapatkan momen pressure objektivitas mereka di babak ketiga. Lagi-lagi Lord yang berada di area south lane ini bisa menjadi targeting utama, tapi belum ada pressure yang boleh didapatkan langsung. Dan bahkan kita melihat kembali Mulis kembali mencoba untuk menargeting utama. Thank you Killian, thank you Killian, makasih ya. Bahkan kalau kita pelajari dengan adanya Lord pertama yang belum ada setup kedua tim, tapi Tyrant Rage from Warlock pun kembali diamankan. Killing spree berhasil diciptakan seorang Gudi area mid lane. Pertemuan kembali terjadi di mana Mas Taka kembali mencoba untuk masuk memberikan satu buah damage. Ada Flicker yang harus kembali dilepaskan dari seorang pesona STW. Iron Hook tidak memberikan hasil yang cukup baik, walaupun kita mengetahui teman-teman dari tim biru mereka masih mencoba untuk mendapatkan momen pressure-nya. Diam-diam tapi pasti, di mana pergerakan dari seorang Molis terlalu memaksakan karena tidak baik sehingga dia harus ter-attack dan di tangan para pasukan dari tim biru dengan mega kill. Rizky kembali mencoba untuk memberikan satu buah black drag,
tapi Vincent dengan blazing duetnya mencoba untuk menutup perjalanan para pasukan dari tim merah, sehingga tim merah mereka harus kehilangan 3 rekan tim di area pertempuran dan akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pressure di area Lord pertama yang berhasil diamankan para pasukan dari tim biru. Bahkan 3 pun tertag dan ini menjadi keuntungan besar para pasukan dari tim biru untuk membalikkan keadaan dengan secara instan. Lagi-lagi Lord yang berada di area bottom lane, dimana mungkin ini akan menjadi keuntungan besar para pasukan dari tim biru sendiri. Tim merah mereka masih mencoba untuk mengimbangi satu buah ritme tempo, dimana kita menyadari ada Seal Halberd juga yang sudah menjadi targeting utama, tapi Warlock menjadi garda terdepan untuk rekan-rekan timnya. Dan bahkan kalau kita menyadari melihat pergerakan-pergerakan dari seorang Molly yang mencoba untuk menjadikan satu momen pressure, tapi para pasukan dari tim biru mereka kembali harus kehilangan seorang Warlock agak sedikit memaksakan keadaan dan itu malah membuat dia harus kehilangan nyawanya, melupakan bahwasannya Lord yang harus di cover, dan itu bisa menjadi salah satu PR utama para pasukan dari tim merah sendiri, dimana kita melihat juga tim merah sendiri mereka masih bisa melakukan clear dengan cepat. Menyadari berbicara soal Lord pertama itu akan lebih cepat untuk di clear, tapi impact yang kita harus lihat dimana mungkin akan mendorong beberapa wave minion bahkan untuk mendapatkan objektivitas, bahkan untuk membalikin keadaan yang sempat tertinggal para pasukan dari tim biru sendiri. Melihat kembali dengan beberapa item yang sudah mulai diamankan para pasukan dari tim biru dan tim merah. Ada Skypiercer menjadi item pertama yang diamankan seorang Taka, dan ada juga Husklaw serta ada Berserker Fury. Lalu kita melihat ke arah seorang adanya pergerakan dari seorang Molly, sama halnya Molly juga dengan Skypiercer tapi Thunderbell, di mana Warlock kembali membuka menciptakan momen Tyrant Rage di area mid lane. Molly terjebak, bahkan dia harus terkena out dengan satu momen seorang Gu di area ambush. Lagi-lagi pergerakan momen damage magic yang diberikan dari seorang Arstra tidak memberikan hasil yang cukup baik, dan itu malah menjadi kerugian besar. Kehilangan 3 rekan tim dari pertempuran dan akan menguntungkan para pasukan dari tim biru untuk mendapatkan objektivitas mereka di babak ketiga kali ini, menyisakan seorang Zedkill sendirian di area tim fight. Boleh banget kalau pengen ikut langsung join saluran WA, sistem mainnya rebutan slot ya teman-teman. Yang pengen VIP langsung cek jejak pendapat sebelah pojok kiri atas. 3 matchnya 11.000, per matchnya 5.000 guys. Langsung join saluran WA ya, sistem mainnya rebutan slot teman-teman. Saluran WA nya di bio TikTok ya. Oke, kembali lagi seorang Warlock masuk dan Tyrant Revenge-nya. Tapi keberadaan para pasukan dari tim merah seperti biasa, mereka mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari tim biru sehingga tidak ada kesempatan terlalu jauh untuk masuk ke area base turret. Tapi lagi-lagi para pasukan dari tim biru sendiri mereka mencoba untuk mendapatkan pressure-nya. Lord yang akan mulai muncul, tapi ada Belodihan, Warlock tertag dan tidak ada coveran sama sekali, dan itu menjadi kerugian besar, melupakan bahwasannya ada Lord yang harus di cover, dan ini bisa menjadi salah satu keuntungan besar ya untuk para teman dari tim merah sendiri. Kehilangan satu rekan tim di area pertempuran akan menguntungkan para pasukan dari tim merah, tapi menyadari mereka sudah kalah gold lane dan bahkan mereka sudah kalah objektivitas, mau nggak mau tim merah mereka harus mendapatkan pressure dengan lebih baik. Wow, Molly kembali mencoba untuk menciptakan momen pressure-nya. Ada Vincent dengan blazing duet, zoning light di area backline. Inyong kembali membuat seorang Molly tertag, tapi di area yang berbeda, di mana Taka diam-diam mencoba untuk mendapatkan momen pressure-nya area bottom lane. Para pasukan dari tim biru, Taka sendirian, melupakan bahwasannya ada Lord yang harus di cover, sehingga mungkin Taka harus berbalik survive. Tapi oh no, ada Flex Dragon from P35 connect. Oh no, Taka terjebak, dia berusaha untuk masuk kembali, tapi nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik, melupakan bahwasannya ada Lord yang harus kembali di cover. Lagi-lagi Lord yang kembali di setup. Para pasukan dari tim merah mencoba untuk melakukan setup area Lord-nya. Lord yang mulai kembali diamankan, tapi downing like yang hampir saja diamankan seorang Inyong. Wow, tapi tim merah dengan the power of retribution seorang Molly masih bisa berhasil untuk mendapatkan momen pressure Lord-nya. Keadaan dibalikin dengan satu momen instan di mana tim biru mereka sedikit blunder, dan para pasukan dari tim biru mau gak mau mereka kembali mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi pressure. Lord yang berada di area top lane, tapi Molly
kembali terhilang di tangan seorang Taka, di mana Taka mungkin masih mencoba untuk memprioritaskan satu bot Tempest of Blaze-nya, berusaha untuk masuk kembali. Rizky berhasil untuk mengimbangi ritme tempo permainan agresivitas yang diberikan dari seorang Taka. Taka kembali harus survive, di mana Lord harus di cover, berhasil untuk didapatkan teman-teman dari tim merah, tapi kita menyadari adalah Lord yang harus kembali diamankan. Holy Crystal sudah mulai berada di tangan dari seorang Inyong. Menariknya kita menyadari teman-teman dari tim merah sendiri di area midlane kembali menahan adanya momen karena sentry sempat dibuka. Lord yang mulai kembali di-clear, mulai kembali menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru. Tim biru mereka mencoba untuk nge-setup adanya Lord, tapi bonceng bal seorang Warlock mengganggu pergerakan STW yang berusaha untuk mendapatkan momennya. Tapi nyatanya itu tidak memberikan hasil yang cukup baik dan malah menjadi satu kerugian besar. Para pasukan dari tim merah, Warlock masuk dan Tyrant Rage kembali diamankan ke arah seorang Molly. Molly terjebak dari tim fight dengan Infinite Extension pun connect seorang Inyong. Black Dragon From Rizky kembali masuk mencoba untuk memberikan satu battery 5, tapi Vincent connect dengan blessing duetnya menutup perjalanan para pasukan dari tim merah, di mana tim merah mereka kehilangan 4 rekan tim di area pertempuran. Kehilangan 4 rekan tim di area pertempuran membuat Zepkill sendirian di area pertempuran. Sebisa mungkin dia harus bisa memberikan defensifnya kembali di area base turret. Terlalu berbahaya untuk keluar dari inner turretnya karena kita menyadari dia terhilangan beberapa rekan timnya di area pertempuran. Dan mau gak mau para pasukan dari tim biru sendiri mereka juga berhasil untuk membalikkan keadaan dengan satu momen instan, sehingga tim merah terpressure kembali dan mau gak mau mapnya kembali dipegang para pasukan dari tim biru. Kita menyadari melihat adanya Lord, tapi di mana satu immortality seorang Warlock. Blessing duet pun kembali diberikan dari seorang Vincent. Vincent berusaha untuk mendapatkan momen blessing duetnya dengan flicker yang harus kembali dipancing. Oh no, Vincent kejebak. Dia berusaha untuk menahan satu buah damage magic yang diberikan langsung. Taka diam-diam mencoba untuk mendapatkan momennya di area midlane, tapi Downing Light kembali didapatkan. Killing spree from Taka berhasil membuat Molly tertidur kembali area midlane. Pertempuran demi pertempuran, para pasukan dari tim biru mereka kehilangan 2 rekan tim di area pertempuran. Mungkinkah mereka bisa membalikkan keadaan dengan 17 menit sudah berlalu? Permainan hingga di area late game pun terbawa. Kedua tim kali ini mereka sama-sama cukup kuat dari sisi power dan dari sisi high ground. Wow, kita melihat para pasukan dari tim merah di mana mereka harus kehilangan 3 rekan tim di area pertempuran. Mungkinkah mereka bisa mendefensif area base turret? Lord pertama yang berada di area top lane tadi sempat berhasil didapatkan para pasukan dari tim merah. Tapi lagi-lagi kita melihat kembali di mana Maybe kali ini teman-teman dari tim merah sendiri mereka mencoba untuk mendapatkan pressure-nya lagi kembali. Dan bahkan kita melihat dengan Lord moment ini akan menjadi Lord PR utama untuk kedua tim kali ini. Oke, Rin. Oke, Lord yang sudah mulai berada di area top lane ini bisa menjadi targeting utama, tapi masih ada Vincent yang mencoba untuk menjalankan laning jauh terlebih dahulu agar tidak terlalu menyulitkan mereka ketika Lord di setup kedua rekan tim kali ini. Dimana Lord yang sudah mulai di setup para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk menahan momennya, diam-diam ada laning jauh yang harus dikendalikan, tapi kali ini Molly ter-attack dan oh no, Molly ter-attack dan ini bencana akan menyulitkan para pasukan dari tim merah untuk nge-setup adanya Lord. Tapi Black Dragon From sepertinya langsung saja diciptakan seorang Rizky dengan Petri 5-nya mencoba untuk memegang kendali seorang Inyo, tapi Inyo dengan positioningnya masih bisa berhasil untuk diciptakan dan bahkan membuat seorang Rizky ter-outplay. Rizky ter-attack dan merupakan bahwasannya ada momen yang harus diciptakan, tapi para pasukan dari tim merah kehilangan 2 rekan tim akan menyulitkan mereka untuk nge-setup adanya Lord. Mau gak mau mereka harus merelakan adanya Lord. Momen kali ini diberikan ke arah para pasukan dari tim biru. Tim merah yang sebisa mungkin mereka lebih memilih untuk defensif kembali area base turretnya. Wow, ini adalah Lord moment yang dimana tim merah mereka udah agak sedikit blunder. Molly pun tadi terkena knockout yang diciptakan keberadaan seorang Bu. Dan itu mau gak mau Lord kali ini yang kembali harus dilakukan atau mungkin harus kembali di defensif. Para pasukan dari tim merah mereka berada di lini bencana. Mungkinkah mereka bisa untuk defensif kembali area base turret, atau mungkinkah ini akan menjadi satu akhir dari segalanya dengan Lord yang berada di area midlane. Kedatangan Lord kali ini akan menyulitkan tim merah walaupun mereka masih mempunyai inner turret top lane dan bottom lane.
Tim merah sendiri mereka akan melakukan defensif di mana Warlock menjadi garda terdepan, tapi Iron Hook pun kembali menarik paksa seorang Vincent. Oke, Vincent. Satu Iron Hook seorang STW knock out Frambo. Berhasil membuat Astra gagal mendapatkan pressure-nya. Tapi pertukaran 1-2 menjadi kesulitan besar para pasukan dari tim biru sendiri. Inyong tertek dan bahkan ini bencana. Para pasukan dari tim biru mereka kehilangan 2 rekan tim, bahkan 3 rekan tim. Warlock satu buah Tyrant Rage-nya berhasil memecahkan satu immortality. Masih ada Wind of Nature, takkan dengan Tempest of Blast yang membuat seorang Rizky terjebak dan bahkan Rizky harus ter-elimination kembali. Tim merah mereka menolak tunduk lebih awal, di mana mereka masih bisa defensif area base turret walaupun mereka kehilangan 2 rekan timnya di area pertempuran. Oh no, lagi-lagi para pasukan dari tim merah mereka masih bisa memberikan defensifnya di area base turret. Dan bahkan kalau kita menyadari kehilangan beberapa rekan tim di area pertempuran, membuat tim biru pun agak sulit ya. Lord yang berhasil mereka ciptakan, tapi kehilangan seorang Vincent dengan Iron Hook yang berhasil dilakukan seorang pesona STW. Ini benar-benar menjadi salah satu PR utama, dimana mungkin Vincent dengan positioningnya harus sebisa mungkin dijaga karena menit 20, dimana kita menyadari game ini terbawa hingga ke late game. Kedua tim kali ini mereka sama-sama cukup kuat powernya dan sama-sama menyimpan high ground di tim kali ini. Dimana juga ada seorang Astral yang kita ketahui damage-nya benar-benar menjadi PR utama. Ada Ice Queen, bahkan kita menyadari Glowing One dan Temporal pun sudah menjadi item terakhir yang diamankan. Ini benar-benar mengamankan dengan instant kill dengan full damage yang diberikan langsung dari seorang Astra, menjadi PR utama. Para pasukan dari tim biru sendiri pun juga mereka harus sebisa mungkin menjalankan landing dan bahkan objektivitas harus sebisa mungkin menjadi lini PR utama. Dimana kita melihat kembali tim merah yang kita ketahui walaupun mereka masih bisa memberikan defensif mereka, tapi mereka sudah kehilangan beberapa inner turret. Sudah tidak ada beberapa inner mid lane dan bahkan tidak ada bottom lane, top lane yang menyisakan base turret saja. Dan ini bisa benar-benar menjadi lini PR utama para pasukan dari tim merah sendiri, sehingga tim merah jangan sampai mereka blunder untuk memberikan timing yang pas. Rizky kembali harus membuka satu Black Dragon Fury dengan Lord yang mulai berada di area top lane. Oke, Black Dragon Throne sudah tidak ada. Ini akan menjadi keuntungan besar para pasukan dari tim biru untuk membuka momennya, karena sudah tidak ada momen dari seorang Rizky kembali diamankan. Bahkan Rizky, oke. What are you doing right now? Para pasukan dari tim merah mereka berhasil membalikin ke depan. Blessing Duat pun connect. Seorang Vincent berhasil membuka momen pressure dengan satu momen instan yang diciptakan tim biru sendiri. Wow, tim merah kehilangan 4 rekan tim. Dan ini akan menjadi keuntungan besar dengan tanpa adanya Lord. Pertandingan pun berhasil ditutup dengan kemenangan mutlak para pasukan dari tim biru. Welcome teman-teman yang baru join. Kalian yang pengen ikut main custom bisa langsung join saluran WA. Saluran WA aku ada di bio TikTok. Sistem mainnya gratis tapi rebutan slot ya guys. Yang pengen ikut main jangan lupa follow TikTok aku. Wajib banget udah follow TikTok aku, wajib ya.